Ibu bapak, saudara-saudari yang dicintai Tuhan, berjumpa lagi dalam program Api Karunia Tuhan, episode ke-60. Kita akan melanjutkan pembahasan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, khususnya bab 6 hingga bab 8. Dalam kesempatan ini, Paulus mengajak kita untuk merenungkan bahwa kita tidak bisa mengabdi pada dua Tuhan, mengabdi pada dosa atau kebenaran. Ini adalah sebuah pilihan yang didasarkan akan iman. Maka Paulus mengajak kita untuk tetap taat, hidup dalam kebenaran. Karena hidup dalam kebenaran berbuah pada hidup kekal dalam kasih Kristus. Sangat menarik ulasannya, mari kita mendengarkan. Selamat merenungkan dan selamat berdoa. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita masih bertekun mencoba memahami surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Kalau saya mengulang-ulang, moga-moga saudari-saudara sekalian tidak bosan. Harapan saya nanti sesudah kita membaca selesai, kita dapat melihat apa yang sebetulnya paling pokok yang mau dikatakan. Kalau dirangkum sebetulnya bisa 2-3 kalimat lalu selesai. Nah, itulah yang membuat sulit, sebetulnya pokok yang jelas tetapi diuraikan di dalam konteks yang pada waktu itu sangat tergantung pada cara berpikir orang pada waktu itu, latar belakang orang pada waktu itu. Tapi kita coba saja, kita bertekun dan mencoba memahami. Saya ulang garisnya yang sangat besar, supaya nanti lanjutannya juga semakin jelas. Kita pernah membicarakan berdasarkan bab 3 ayat 9-20, mengutip ayat 9, dikatakan bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Jadi intinya kita semua manusia siapapun dia berada di dalam kuasa dosa. Nah, kalau kita mau keluar dari kuasa dosa, siapa yang mau mengeluarkan kita, membebaskan kita dari dosa itu? Yang membebaskan kita dari dosa adalah Kristus. Oleh karena itu, yang membebaskan kita adalah iman kepada Kristus itu, dibenarkan karena iman, bukan karena hukum Taurat yang diyakini oleh orang Yahudi yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Itu dikatakan dengan sangat jelas pada bab 3 ayat 28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Jadi semua orang berdosa dibenarkan karena iman. Nah, menurut cara berpikir pada waktu itu, suatu pernyataan mesti didukung oleh argumentasi yang kuat. Dan argumentasi yang kuat itu tentu diambil dari kitab suci. Oleh karena itu, sesudah dinyatakan bahwa kita ini semua manusia dibenarkan karena iman, pada bab 4, Paulus mengemukakan bukti. Dan bukti yang paling jelas adalah Abraham. Abraham, bapa leluhur jasmani kita, dibenarkan karena iman, bukan karena yang lain-lain. Dan itu berlaku untuk semua orang. Ini penting dalam argumentasi Santo Paulus. Karena Rasul Paulus adalah rasul segala bangsa. Rasul yang diutus secara khusus untuk mewartakan Kristus kepada bangsa-bangsa lain. Maka penekanan bahwa Abraham dibenarkan karena iman, oleh karena itu semua orang
entah Yahudi, entah Yunani, entah apapun, dibenarkan oleh iman yang sama. Lalu ada penjelasan mengenai Abraham panjang lebar pada bab 4 ayat 18 dan selanjutnya. Itu pembenaran oleh iman, contohnya Abraham. Tentu pertanyaan lain muncul. Sebetulnya yang namanya pembenaran itu akibatnya apa? Akibatnya diceritakan pada bab 5 ayat 1-11. Teks kita berbunyi hasil pembenaran, judul dari teks Alkitab kita ini, diberi judul itu. Kalau dilihat, beberapa kata kunci yang ada di situ adalah ketika kita sudah dibenarkan, maka kita hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah yang putus karena dosa dipulihkan. Maka kita hidup di dalam damai dengan Allah. Nah, yang kemudian dikembangkan adalah harapan sebagai buah dari pembenaran itu. Kita lihat misalnya bab 5 ayat 2 bagian kedua. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Itu buah dari pembenaran adalah harapan untuk hidup mulia. Ini penting sekali. Lalu argumentasinya diceritakan pada ayat 10 dan 11. Bagus sekali, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, ketika kita masih berdosa, itu anaknya memperdamaikan kita. Ingat, pembenaran adalah orang yang semestinya salah dinyatakan benar. Waktu masih berseteru, kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Kemudian lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Saya kira perbandingan itu jelas. Dulu ketika masih jahat saja diselamatkan, diperdamaikan, apalagi kita sekarang sudah diperdamaikan. Jadi pasti akan diselamatkan. Itu buah-buah pembenaran. Nah, kemudian dilanjutkan, buah-buah pembenaran itu diberikan oleh Kristus. Nah, ini yang paling sulit sekarang. Ada pada bab 5 ayat 12-21. Kita bisa melewati yang sulit-sulit itu kalau mau. Karena sebetulnya maksudnya itu jelas. Maksudnya yang paling penting ada pada ayat 12, 15, 18, dan 19. Saya baca ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, itu mestinya kan dilanjutkan dengan demikianlah sama seperti maka. Itu kan mestinya, tapi kalimat ini tidak selesai. Silahkan membayangkan surat ini bukan ditulis oleh Paulus yang duduk di belakang meja lalu berpikir menulis, dia berbicara. Orang lain menulis, orang berbicara itu kan bisa dari mana ke mana gitu ya. Nah, lanjutan dari ayat 12 itu ada pada ayat 15. Jadi kalau saya baca begini, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, langsung saya baca ayat 15 bagian kedua. Jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkan atas semua orang karena satu orang
yaitu Yesus Kristus. Satu orang membuat orang semua berdosa. Lebih besar lagi, Kristus membenarkan semua orang. Itu persamaannya, intinya itu. Di Paulus tidak ingin berbicara mengenai dosa, tidak ingin berbicara mengenai Adam yang menyebabkan dosa orang, bukan itu. Tetapi yang mau dikatakan dengan sangat jelas adalah Kristus yang menjadi antitese dari Adam. Itu ditegaskan lagi pada ayat 18. Sebab itu, sama seperti satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi model kalimatnya seperti itu, hanya pada ayat 12 kalimat itu tidak selesai. Masih ada antara ayat 13 dan 14, baru kemudian sambungannya masuk. Ayat 19, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Yang mau ditegaskan adalah peranan Kristus. Moga-moga dengan demikian jelas. Jadi rumusannya adalah sama seperti, demikian juga. Itu pada ayat 12, sama seperti, tapi tidak terus. Nah, terusannya baru ada pada ayat 15, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan selanjutnya. Nah, di balik ini ada beberapa hal yang bisa menjelaskan, yaitu faham-faham ini. Faham solidaritas antara pelanggaran Adam dan semua orang itu ada solidaritas. Istilah bukan solidaritas sosial, bukan. Tetapi saya sebagai bagian dari umat manusia ikut di dalam, ikut terlibat, ikut bersolider dengan Adam. Nanti konsekuensinya, kalau manusia itu mempunyai hubungan solidaritas dengan Adam, jauh lebih besar lagi manusia yang berdosa itu juga mempunyai hubungan solidaritas dengan Yesus yang wafat dan bangkit. Jauh lebih besar lagi solidaritasnya dengan Yesus yang wafat dan bangkit. Dan yang kedua, Adam itu bukan bisa dimengerti sebagai personifikasi umat manusia. Nah, kita dulu sampai di sini percakapan kita yang terakhir. Sekarang kita lanjut dengan bab 6 ayat 1 sampai 23. Judul di dalam teks kitab suci kita, mati dan bangkit dengan Kristus. Nah, itulah yang namanya solidaritas itu. Kalau dengan Adam kita berdosa dalam Adam, di dalam bagian atau bab 6 ayat 1 sampai 23 ini, boleh dirumuskan, kita mati dan bangkit dalam Kristus atau bersama dengan Kristus. Solidaritas, kita ikut serta di dalam wafat dan kebangkitan Kristus. Bab 6 ayat 1 sampai 23 sebetulnya menjawab ayat 20 bab 5. Karena kalau tidak dijelaskan, bab 5 ayat 20 ini bisa kacau nanti akibatnya. Saya baca bab 5 ayat 20. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Logikanya jelas ya, kalau tidak ada hukum Taurat, tidak ada yang menunjukkan salah atau benar itu.
Maka di sini dikatakan hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Semakin banyak ditunjukkan oleh hukum Taurat itu yang dilanggar tentu saja. Nah, terusnya, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Ini kan kalimat yang sangat terbuka untuk penafsiran yang benar maupun yang salah. Di mana dosa bertambah banyak, di sana karunia menjadi berlimpah-limpah. Nah, ini yang diuraikan oleh Paulus pada bab 6 ayat 1 sampai 14. Ayat 1 itu pertanyaannya. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Jika demikian itu ayat 5:20 itu. Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Nah, ini tafsiran yang melenceng seperti ini. Marilah kita berdosa semakin banyak supaya kasih karunia semakin banyak pula. Dikatakan oleh Paulus ayat 2, sekali-kali tidak. Bukan itu yang dimaksudkan. Kemudian alasannya apa? Alasannya ayat 3 sampai 4. Kita baca dulu bab 6 ayat 2. Sekali-kali tidak. Mengapa? Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita akan masih dapat hidup di dalamnya? Jadi kita sudah mati dari dosa. Seperti halnya kita mati terhadap Taurat, kita mati terhadap dosa. Matinya bagaimana? Lewat baptis. Ayat 3 dengan ayat 4. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Jadi kita bersolider dengan Yesus yang wafat, yang mati, itu lewat baptis. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Kita mati. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi apakah kita mesti bertekun di dalam dosa supaya kemurahan Allah itu jelas? Enggak. Alasannya pertama, karena kita itu sudah mati terhadap dosa. Caranya bagaimana? Caranya dengan baptis bersama dengan kematian Kristus. Tetapi lewat baptis kita tidak hanya ikut di dalam kematian Kristus, kita ikut di dalam kebangkitannya. Untuk apa? Ayat 4 bagian terakhir, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Nah, kalau kita hidup di dalam hidup yang baru, kesimpulan salah itu dengan sendirinya sudah disingkirkan. Tidak ada logika seperti itu. Karena kita sudah hidup di dalam hidup yang baru. Argumentasinya masih dilanjutkan berkaitan dengan dosa, hidup baru, dan argumentasinya. Kesimpulannya dulu sebelum argumentasinya. Kesimpulannya ada pada ayat 8. Bab 6 ayat 8. Jadi kan kesimpulannya. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Itu kesimpulan. Argumentasinya apa kesimpulan itu? Argumentasinya ada pada ayat 5 sampai dengan ayat 7. Sebab
Nah, sebab kan mengawali suatu kalimat yang menjelaskan, jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Nah, itu sebetulnya sama dengan yang di atasnya, yang diutarakan dengan kalimat-kalimat yang berbeda yang membuat kita kadang-kadang bingung. Tetapi maksudnya sama. Karena kita tahu, ayat 6, bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Itu yang dikatakan pada ayat 2, kita mati terhadap dosa. Karena tubuh dosa kita sudah disalibkan bersama dengan Kristus. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Dan demikian ayat 8 dapat kita baca sebagai kesimpulan dari ayat 5 sampai ayat 7. Kalau mau kembali ke atas ayat 6, karena kita tahu bahwa manusia lama kita sudah kita tanggalkan. Karena apa? Jawabannya ayat 11, karena kita telah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Ayat 11 ini ayat yang penting. Demikianlah, jadi ringkasannya, demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Kamu telah mati bagi dosa, tetapi kami hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Jadi kembali argumentasinya menjelaskan yang dikatakan pada bab 5 ayat 20. Nah, kalau orang hidup baru di dalam Kristus, mengenakan hidupnya yang baru, lalu konsekuensi moralnya disampaikan pada ayat 12 sampai dengan ayat 14. Konsekuensi hidup baru. Ayat 13. Janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Ketika manusia hidup di bawah dosa, manusia lama hidupnya untuk kelaliman. Dipakai sebagai senjata kelaliman. Ketika orang berkat kematian terhadap dosa, berkat kebangkitan Kristus, hidupnya tidak untuk kelaliman, bukan senjata kelaliman, tetapi ayat 13 bagian yang kedua, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Jadi, ketika orang hidup di bawah kuasa dosa, itulah manusia lama, ia hidup di dalam tata kehidupan yang lama, tata dosa. Ketika dibebaskan dari dosa berkat kematian Kristus, ia hidup di dalam tata hidup yang baru, yaitu tata rahmat. Itu bab 6 ayat 1 sampai 14. Kita lanjut bab 6 ayat 15 sampai 23. Ini masih melanjutkan bab 5 ayat 20 yang tadi sudah dijelaskan pada bab 6 ayat 1 sampai 14 dan menjelaskan lebih lanjut bab 6 ayat 1 sampai 14 itu. Itu jelas sekali dari ayat 15 yang berupa pertanyaan yang tidak langsung dan dijawab sendiri oleh Paulus. Ayat 15. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa
karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Aneh kan pertanyaannya, apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Dijawab, sekali-kali tidak. Nah, kemudian ada argumentasi baru lagi, seperti pada bab 6 ayat 3, ada atau tidak tahukah kamu? Rumusannya pada bab 6 ayat 16, apakah kamu tidak tahu? Argumentasi untuk menjawab, menjelaskan sekali-kali tidak itu. Persamaan apa yang dipakai oleh Paulus di dalam menjelaskan itu? Ayat 16, hakikat hamba. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik di dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun di dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Itu persamaannya saya kira jelas. Kalau orang menghambakan diri, harus taat kepada tuannya, entah maunya baik, entah maunya tidak baik, hamba harus taat. Nah, kemudian dengan persamaan itu, atas dasar gambaran itu, Paulus berbicara mengenai umat yang ditulisi surat ini. Ayat 17. Tetapi syukur kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa. Dulu, waktu hidup di dalam tata dosa. Sekarang, ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Dikatakan lagi ayat 19, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan, demikianlah hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuh menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Dulu hidupnya kacau, sekarang hidup atas dasar kebenaran menuju pengudusan. Karena kamu, maksudnya orang-orang yang menerima surat ini, tidak lagi hidup di bawah penghambaan dosa. Ayat 21 dan 22 masih sama. 21 ayat 20 maksud saya. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dulu, ayat 22, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan selanjutnya, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Yang membawa hidup, ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Upah dosa adalah maut, kasih karunia, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Masih bisa dilihat ya benang merah pembicaraan kita. Hasil pembenaran adalah harapan untuk sampai kepada kemuliaan. Selesai bab 5 ayat 1-11. Ditegaskan peranan Kristus apa? Peranan Kristus dibandingkan dengan Adam. Manusia solider dengan Adam. Sebaliknya dan jauh lebih besar lagi, bab 6 ayat 1-14,
manusia solider dengan Kristus yang wafat dan bangkit. Mati terhadap dosa, bangkit untuk hidup yang baru. Dijelaskan lagi oleh Paulus pada bab 6 ayat 15 sampai 23. Dua macam perhambaan. Dijelaskan dulu hidup di bawah kuasa dosa, sekarang sudah dibenarkan sebagai orang-orang yang merdeka. Bab 7. Di dalam teks kita diberi judul Arti Hukum Taurat. Kita bisa memilah-milahnya menjadi dua bagian. Bab 7 ayat 1 sampai 6 itu menjelaskan manusia yang merdeka dari hukum Taurat. Baru kemudian, kok merdeka kalau begitu hukum Taurat tidak ada gunanya. Oh, bukan begitu. Itu dijelaskan pada ayat 7 sampai 12. Kita lihat. Bab 7 ayat 1. Soal. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Ya pasti orang yang mati tidak ada lagi berada di bawah hukum. Jelas sekali sebetulnya maksudnya. Hanya di sini yang di dalam teks di dalam tanda di antara dua garis sejajar itu, aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum. Maksudnya hukum Taurat. Jadi secara spesifik, secara khusus, Paulus berbicara kepada orang-orang Yahudi. Untuk menjelaskan bahwa kita itu sudah mati terhadap Taurat. Jadi tidak dikuasai oleh Taurat. Kembali lagi persamaannya. Atau perbandingannya. Perbandingan pertama, ayat 1, hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Nah, penjelasannya bagaimana? Penjelasannya dipakai contoh suami istri, ayat 2 dengan ayat 3. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Ya pastilah. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jelas. Lalu kesimpulan dari persamaan itu apa? Ayat 4. Sebab itu, saudara-saudaraku. Jadi gambaran, lalu disimpulkan ayat 4. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus. Silahkan membayangkannya, tidak gampang dijelaskan secara logis ya. Jadi kita ini sudah mati terhadap Taurat oleh tubuh Kristus. Tadi kan kita dikuburkan bersama dengan Kristus yang dikuburkan. Tubuh Kristus dibunuh, mati. Lalu loncat jalan pikirannya. Kita juga mati, kata yang dipakai, kata kuncinya adalah mati. Seperti tubuh Kristus mati, demikian juga kita mati terhadap hukum Taurat. Mati bagi hukum Taurat. Tidak biasa jalan pikirannya ya, mestinya kan logika ya, tetapi kita itu gambaran. Kata yang satu dipakai begini, kata yang sama dipakai di dalam konteks lain. Kita mati seperti Kristus, mati terhadap apa? Terhadap dosa. Mati terhadap apa lagi? Terhadap hukum Taurat. Cara berpikir seperti itu yang mungkin agak asing bagi kita, tetapi sangat biasa bagi saudara-saudara kita pada zaman itu. Ayat 5,
bab 7 ayat 5. Supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati agar kita berbuah bagi Allah. Nah, ayat 5. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi dosa yang mengurung kita dan sebagainya. Jadi, intinya berkat wafat dan kebangkitan Kristus, tadi kan kita menanggalkan hidup yang lama, mengenakan hidup yang baru. Kita mati terhadap dosa, itu artinya juga mati terhadap bagi hukum Taurat. Nah, muncul pertanyaan ayat 7. Kalau hukum Taurat dijelaskan seperti itu, kita mati bagi hukum Taurat, terus bagaimana? Ayat 7. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Jalan pikirannya ya, Paulus itu mencoba menjelaskan Taurat itu tidak banyak berguna, karenanya menunjukkan dosa, tetapi dari lain pihak sebagai orang Yahudi, dia harus menjelaskan bahwa Taurat itu penting. Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya ada pada ayat 12, nanti argumentasinya ada pada ayat 8 sampai dengan ayat 11. Kesimpulannya dulu. Kesimpulannya dikatakan begini, jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintah itu juga adalah kudus, benar, dan baik. Agak sulit membayangkan. Nah, bagaimana dijelaskan oleh Paulus bahwa Taurat itu kudus? Nah, kita baca argumentasinya dia. Tadi kan kalau demikian, apa hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Nah, kudusnya ada di mana? Baiknya ada di mana? Benarnya ada di mana? Sekarang argumentasinya begini, sebaliknya, justru oleh hukum Taurat itu aku telah mengenal dosa. Nah ini, karena Taurat itu membuat Paulus tahu, oh ternyata itu dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Tetapi dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan dalam diriku rupa-rupa keinginan, sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Kembali lagi, kalau tidak ada Taurat, tidak ada dosa karena tidak ada yang dilanggar. Mudahnya, Taurat itu disebut oleh Paulus kudus, benar, dan baik karena menunjukkan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dan apa yang disebut dosa karena melanggar perintah itu. Ayat 9. Dahulu, aku hidup tanpa hukum Taurat. Akan tetapi, sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Dengan maksud yang tadi itu, sebaliknya, aku mati. Dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Peran Taurat seperti itu. Karena ada Taurat, Paulus dan semua orang jadi tahu mengenai dosa, dan karena itu membangkitkan keinginan. Ayat 9-11 tadi adalah pengalaman pribadi Paulus yang sedang berbicara
mengenai orang-orang atau kepada orang-orang sebangsanya. Ayat 9, dahulu aku, dosa mendapat kesempatan untuk menipu, menimbulkan keinginan-keinginan itu. Sebenarnya hukum Taurat itu seharusnya membawa orang kepada kehidupan. Itulah ayat 10, dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kematian. Perintah sendiri itu membawa kepada hidup, perintahnya, Tauratnya. Tetapi dalam diri orang, ternyata membawa kematian, yaitu karena melanggar apa yang dikatakan di dalam Taurat. Sebab dalam perintah itu, artinya perintah Taurat, dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku, dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Moga-moga argumentasi yang putar-putar ini dapat sedikit menjadi lebih jelas. Intinya sebetulnya sederhana. Taurat seharusnya membawa kepada kebenaran, tetapi karena Taurat itu dilanggar, maka membawa orang kepada kematian. Intinya itu, Taurat sendiri bagus. Yang menjadi masalah adalah ketika orang menggantungkan pembenarannya pada pekerjaan Taurat, tidak pada kasih karunia Allah. Taurat sendiri mempunyai peranan yang baik sebagai penuntun, di situ kudus, benar, dan baik. Bab 7 ayat 13 sampai 26. Kita baca ayat 13, itu nanti masih berkaitan dengan ayat 10 dan ayat 12. Ayat 13, pertanyaan lagi, dijawab lagi nanti. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Jelas pertanyaannya ya. Katanya Taurat itu baik. Mengapa Taurat yang baik itu menjadi kematian bagiku? Begitukah? Jawab Paulus, sekali-kali tidak. Jadi yang baik itu sebetulnya tidak harus menjadi alasan kematian. Berkaitan dengan ayat 10. Perintah yang seharusnya membawa kepada hidup. Perintah itu, Taurat itu kudus. Pertanyaannya, apakah yang baik menjadi kematian? Jawabannya tidak. Lalu bagaimana? Nah, kalau dijawab tidak, harus dijelaskan. Penjelasannya seperti apa? Ayat 13. Jawabannya bagus sekali menurut saya. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Nah, inilah seringkali dikatakan setan itu menggunakan hal-hal yang baik untuk menjatuhkan orang. Sering mendengar kata-kata itu ya. Jadi tidak, kalau jelek itu kan jelas, tidak akan dipilih. Tetapi ketika setan menggunakan yang baik, nah yang baik itu kan dipilih. Nah, tetapi setan menggunakannya untuk menjatuhkan orang. Itu kira-kira argumentasinya sama di sini. Tetapi ayat 13, supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku,
supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Nah, itulah pekerjaannya dosa ya begitu itu. Menggunakan yang baik untuk kepentingan yang tidak baik. Argumentasinya menjadi tidak begitu jelas lagi. Ayat 14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat itu rohani. Makanya Taurat itu baik, benar, kudus. Karena apa? Karena rohani. Tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Kembali lagi ke depan, bab 3 ayat 9, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Taurat rohani, manusia berada di bawah kuasa dosa. Sehingga apa? Sehingga di dalam diri manusia itu terjadi ketegangan. Ayat 15 menjelaskan bahwa manusia itu berada di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Manusia berada di bawah kuasa dosa. Ayat 19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi, jika aku, ayat 20, jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Argumentasinya, Taurat itu baik, benar, kudus. Karena apa? Karena menunjukkan dosa di dalam diriku. Bahwa di dalam diriku ada kuasa dosa yang membuat aku tidak mampu menjalankan apa yang diperintahkan oleh hukum Taurat. Di jalan pikirannya begini, Taurat itu kan isinya perintah-perintah. Itu baik, kudus, dan benar. Tetapi ternyata aku, dikatakan pada ayat 16, aku itu tidak bisa mentaati hukum Taurat itu. Kenapa? Karena ada kuasa dosa di dalam diriku. Ayat 16, jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Hukum Taurat baik karena menunjukkan yang baik. Tetapi dalam diriku ada kuasa dosa yang membuat aku tidak mengerjakan yang baik itu. Dengan demikian, hukum Taurat itu menunjukkan apa yang ada di dalam diriku. Ayat 17 dan 18 itu menegaskan lagi, kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Ayat 21, itu pengalaman manusia yang berada di dalam tegangan seperti itu. 21 sampai dengan 23. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku.
dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Nah, kalau ayat itu langsung dibaca, ayat 26, cocok sebagai kesimpulan ayat 26 itu, jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Ayat 24 dan 25 itu bisa dibaca sesudah ayat 26, lalu menjadi semakin logis. Misalnya saya baca ayat 23 ya, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Saya baca langsung ayat 26. Jadi, dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Lalu baru diratapi, aku manusia celaka. Karena mempunyai tegangan itu, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Nah, jawabannya ayat 25, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bab 7 ayat 13 sampai 26 di dalam Alkitab kita diberi judul Perjuangan Hukum Taurat dan Dosa. Maksudnya, hukum Taurat itu kudus, baik dan benar, menunjukkan yang baik dan yang benar. Sementara dosa itu menggeret manusia untuk tidak melakukan yang baik dan benar itu. Dalam diri Paulus, dalam manusia rohani Paulus, ada itu hukum Taurat. Tetapi dalam manusia jasmani Paulus yang ada adalah kuasa dosa. Dilanjutkan dengan penjelasan mengenai hidup oleh roh. Bab 8 ayat 1 sampai 39. Bab 8 ayat 1 itu mulai dengan demikianlah. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Demikianlah itu melanjutkan gagasan yang mana? Kalau kita demikianlah sabda Tuhan itu kan artinya baru saja dibacakan itu demikianlah. Nah, ayat 8, demikianlah itu menunjuk kemana? Menunjuk ke ayat 25. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Yesus Kristus Tuhan kita itu akan melepaskan kita dari tubuh maut ini. Ayat 24. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus. Caranya bagaimana? Nah, itulah yang dibicarakan pada bab 8 ayat 1 sampai 17. Caranya dengan membiarkan roh memimpin hidup orang yang percaya kepada Yesus. Kita coba lihat. Prinsipnya. Jadi manusia, tadi kan kita sudah bicara mengenai manusia lama, manusia baru hidup di dalam Kristus. Nah, hidup di dalam Kristus, kalimat yang dipakai adalah hidup yang baru. Pada bab sebelumnya, bab 6 ayat berapa ini? Bab 6 ayat 4, kan kita bicara mengenai demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Nah, hidup yang baru itu yang bagaimana?
Hidup yang baru adalah hidup yang dipimpin oleh Roh. Ayat 2, prinsipnya adalah ayat 1 dan ayat 2. Itu prinsip. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Penjelasannya seperti apa? Jadi hidup baru adalah hidup yang dipimpin oleh Roh. Hidup orang-orang yang sudah dibebaskan dari perhambaan dan hidup dalam kemerdekaan. Nah, hidup di dalam Roh itu seperti apa? Ayat 3 sampai dengan ayat 4. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Berbelit-belit kan kalimatnya? Kalau mau gampang, begini. Taurat itu kan tadi rohani, kudus, benar, baik. Tetapi tidak bisa dijalankan oleh manusia berdosa. Nah, yang tidak bisa diberikan, ditanamkan oleh hukum Taurat, perintah-perintah yang baik tadi, dimungkinkan, digenapi, dapat dilaksanakan oleh kita dalam Roh. Ayat 4 mengatakan itu, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut Roh. Moga-moga jelas. Jadi tadi kembali lagi, Taurat itu rohani, manusia itu berada di dalam kuasa dosa. Tidak bisa menangkap yang rohani itu. Nah, sekarang ketika kita sudah ditebus oleh Kristus, manusia yang tidak bisa menampung yang baik di dalam hukum Taurat itu mungkin menampung, bukan oleh usaha manusia, tetapi oleh Roh yang ada di dalam diri kita, yang dikaruniakan oleh Tuhan. Kita teruskan sebentar supaya kita sampai pada ayat berapa ini ya? Ayat 17 lah sekurang-kurangnya. Ayat 6, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ayat 9, tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan dalam Roh. Jadi jelas. Ayat 5 sampai dengan ayat 8 itu menggambarkan perlawanan antara orang yang hidup di dalam Roh dan orang yang hidup di dalam daging. Nah, kalau itu adalah umum, ayat 5 sampai ayat 8 itu umum, ayat 9 mulai dengan kamu. Tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan di dalam Roh. Terus sampai ayat 11, kesimpulannya ayat 12. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Orang berhutang, yang dimaksud terjemahan bebas kira-kira begini. Kalau memakai kata berhutang itu kan bisa ditafsirkan kemana-mana ya, tetapi kira-kira maksudnya begini. Paulus ingin mengatakan, saudara-saudara, tidak ada kewajiban, hutang itu kan kewajiban ya, tidak ada keharusan bagi kita untuk taat kepada diri kita yang tidak rohani, yaitu manusia berdosa. Manusia di bawah kuasa dosa.
Tetapi kalau kita berhutang, kita itu berhutang kepada roh, sehingga kita itu wajib hidup menurut semangat roh itu. Ayat 13 itu penjelasan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Yang terakhir, ini berkaitan dengan kesimpulannya. Kalau orang hidup berdasarkan roh, itu terusnya jadinya apa? Ayat 14, semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. Ini kesimpulannya. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Hidup baru, hidup sama dengan hidup dalam tuntunan roh. Karena hidup menurut tuntutan roh, maka kita menjadi anak Allah. Dan kalau kita anak Allah, ayat 14, ayat 15 itu kamu. Sebab kamu, ayat 14, semua orang yang dipimpin roh adalah anak Allah. Kamu, ayat 15, itu lebih spesifik, orang-orang yang menjadi, yang dikirimi surat ini, lebih spesifik. Tidak menerima roh perbudakan dan selanjutnya. Kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh karena itu kita berseru. Jadi kamu anak Allah, saya anak Allah, lalu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Karena kita adalah anak, nah logikanya begini, ada kata-kata itu, ayat berapa? Ayat 17. Dan jika kita adalah anak Allah, karena roh, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kira-kira garis besarnya begini, kita dibenarkan, itu artinya kita dibebaskan dari kuasa dosa, meninggalkan manusia lama, hidup baru. Hidup baru itu mungkin karena kepada kita dianugerahkan roh Yesus Kristus. Itulah yang membebaskan kita dari kuasa dosa yang ada di dalam diri kita, roh itu. Nah, kalau kita dibebaskan dan dipimpin oleh roh, maka kita menjadi anak Allah. Kalau kita anak Allah, kita ini menjadi ahli waris. Kalau anaknya yang lain itu bukan ahli waris, itu anak tiri atau apa. Anak Allah menjadi ahli waris, berhak menerima janji. Janjinya apa? Nah, kembali lagi ketika kita bicara mengenai hasil pembenaran, harapan akan hidup mulia bersama Kristus. Itulah yang dikatakan pada ayat yang terakhir, ayat 17. Jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama, solidaritas lagi dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, solidaritas lagi dengan penderitaan Kristus, supaya kita dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Gagasan solidaritas kembali lagi di sini. Nanti kita lanjutkan sampai di sini.
Moga-moga nanti kalau membaca sudah mulai semakin jelas, meskipun kata-katanya berbelit-belit, tetapi gagasannya bisa kita cari, benang merahnya bisa kita cari. Makasih. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mengajak kita untuk bertekun dalam hidup mengikuti roh. Tidak mengikuti daging, karena mengikuti daging membawa kita pada kebinasaan. Namun, hidup di dalam roh membawa kita pada kehidupan kekal dalam kasih Kristus. Hidup di dalam roh berarti membiarkan diri dituntun oleh roh Tuhan sendiri. Mari kita terus bertekun, membuka hati kita, mengikuti kehendak-Nya, dipimpin oleh roh Tuhan. Kita mohon berkat. Bagi Anda sekalian yang sedang sakit dan membutuhkan pertolongan, semoga kasih karunia Tuhan menyembuhkan dan memulihkan kesehatan Anda. Bagi Anda sekalian yang sedang mengalami kesulitan, semoga roh Tuhan menuntun Anda untuk menemukan kebenaran sejati. Bagi Anda sekalian yang membutuhkan perlindungan oleh Tuhan, semoga kasih karunia-Nya menjaga dan melindungi Anda dan keluarga. Dan Allah yang Maha Kasih mencurahkan berkat berlimpah kepada Anda dan keluarga dan komunitas kita, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.